Halo guys, balik lagi di podcast Pinggir Lapangan, episode 33. Gila, gak kerasa ya udah episode 33. Nah, mungkin banyak teman-teman nih yang udah kangen buat dengerin ocehan gua sama teman-teman gua nih. Akhirnya kita kembali lagi ya. Hari ini ada Aaron. Halo Ron. Oi. Wah, dan ada juga Coach Aldi. Yo, Oke, simple. Lama-lama lo kayak Aaron kita lihat-lihat ya. Sangat apa-apa. simple, nggak apa-apa. Oh ya, sebelum kita memulai podcast ini, kita mungkin akan ada sedikit mendoakan teman kita Fajar yang saat ini sedang terkena COVID-19. Semoga Fajar cepat sembuh dan bisa kembali lagi gabung sama kita. Juga kita turut berduka cita ya atas meninggalnya salah satu legenda sepak bola dunia, Diego Armando Maradona, dan juga Paulo Rossi yang harus tutup usia di umur 64 tahun. Ya, semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang Liga Champion. Nggak kerasa walaupun di masa pandemi seperti ini, Liga Champion tetap berlangsung dan sudah masuk ke babak 16 besar. Udah masuk ke fase knockout. Nah, lagi-lagi, ya kenapa ya kalimatnya lagi-lagi ya? Mungkin karena udah sering nggak lolos atau bagaimana ya? Yang katanya tim besar, Manchester United harus pamit lebih dahulu gitu. Sungguh aneh gitu ya kalau misalnya kita lihat nih yang lolos tim-tim besar, kita lihat ada Barcelona, Madrid, Munchen, ada Liverpool, ada City, ada Chelsea, ada Paris Saint-Germain, terus ada dilengkapi oleh Atalanta, ada Juve, Lazio, Sevilla, Porto, Munchen, Gladbach, Leipzig juga. Tapi kenapa ya MU tidak lolos? Harus menelan pil pahit dengan kekalahan dengan Leipzig 3-2, bahkan sempat tertinggal jauh 3-0 dulu. Apakah memang udah say goodbye untuk menjadi sebuah tim besar? Mungkin kita akan ngobrol sedikit sama Aaron. Bagaimana, Ron? Gue depresi banget. mau dicengin kayak apa terserah deh. Kayak emang pantas ya pokoknya ini dicengin dah. Jadi Apa ya? apa sih masalahnya? Apakah masalahnya di pelatih, pemain, atau apa, Ron? Maksudnya untuk tim sebesar MU tidak bisa maju ke babak 16 Liga Champions kan suatu tanda tanya yang besar. Gue nonton lagi highlightnya ya. Ini buat persiapan topik podcast tadi. Ya ini ya setelah nonton ya gue jadi makin depresi gitu. Gue udah seharian ini kayak seharian 2 hari gue udah bisa ngelupain apa ya fakta bahwa MU udah nggak di Champions League lagi. Tapi ya demi profesionalisme yang baik gue coba lihat highlight lagi buat persiapan podcast ini. Ya gue depresi lagi gitu. I mean semua harus apa ya, everybody has to take the blame juga. Tapi of course ada beberapa pemain yang nggak pantas disalahin juga gitu, yang mereka udah kerja keras tapi dikecewakan oleh. Gue kecewa juga sama Ole. Gue kecewa juga sama karena dia bertanggung jawab untuk memilih tim gitu, dan seleksinya pas lawan Leipzig itu like what is he doing gitu. Gue nggak ngerti lagi game plan yang bekerja untuk ngebantai Leipzig 5-0, nggak tahu kenapa nggak dipakai gitu loh. Jadi selection oleh juga questionable di match day itu, dan pemainnya juga oh man, Luke Shaw and Harry Maguire such a disappointment. I mean they get, I don't know, like a free get out of jail card
just because they're English gitu loh. Kayak mereka selalu kalau kalau kesalahan, kalau mereka bikin kesalahan selalu dibiarin gitu loh, sama media, sama ya gitulah yang pro English, pro England, hanya karena mereka English players, but they are not very good at their job gitu loh. Mereka nggak bagus. Harry Maguire nggak bagus, Luke Shaw nggak bagus. Jadi kayak instead of jadi aset tim, mereka jadi beban tim. Dan seorang kapten menjadi beban tim itu ya itu parah sekali udah gitu loh. Karena kapten-kapten MU sebelum Harry Maguire ini mereka aset. Tapi Harry Maguire beban buat gua sih. Oke, sekarang gue Ya, mau minta kalau mau pendapat yang lebih profesional lagi pasti Aldi juga nonton highlightnya lah. Silakan. Kalau gue pendapatnya apa ya? Gue dipengaruhi emosi gue gitu loh. Kayak ini gue marah udah nggak bisa karena ya udah sering dikecewakan gitu loh. Dan gue juga terbiasa udah selama gue tahu situasi MU kayak begini, walaupun ada Bruno Fernandes, Cavani, Rashford dan lain-lain yang bagus, gue udah terlatih untuk manage ekspektasi gue supaya nggak tinggi-tinggi amat. Jadi MU knock out of Champions League kecewa, tapi sedih banget, kesel ya, tapi kayak terkejut enggak juga sih. Gitu. Nah, coba Silakan Aldi. gue mau lihat tanggapan dari orang yang bisa dibilang cukup netral ya, walaupun dia fans Arsenal. Mungkin bagaimana coach? Apakah sudut pandang coach melihat Manchester United sebagai satu-satunya tim dari wakil Premier League yang tertahan gitu? Maksudnya Chelsea berhasil, Liverpool berhasil, City berhasil ya. Mereka tim besar ya. Apakah memang sudah saatnya MU ini sudah tidak bisa kita katakan tim besar lagi? Bagaimana coach? Sebelumnya sampai ketemu di hari malam Jumat. Gue mending nomor 4 sekarang, tau nggak? Itu karena ngebuang-buang energi. Sampai ketemu di malam Jumat. Yes. I'm so not looking forward to it. Dan lucunya dari semua tim Inggris yang berlaga di kompetisi Eropa, semuanya juara grup kecuali MU. Ironisnya. Iya, baik di Champions League maupun di Europa League, bahkan Leicester pun juga juara grup gitu ya. Jadi ya cuman apa ya, kalau gue sih nggak setengahnya nggak kaget, setengahnya nggak kaget ya. Cuman di satu sisi gue justru malah lebih kaget kemarin bisa ngalahin PSG itu quite an achievement sih. Tapi nggak tahu apakah mungkin terbuai sama hasil-hasil positif belakangan sehingga merasa oh ya udah this is supposed to be an easy game atau apa. Cuman agak aneh ya waktu lihat MU line up dengan formasi Christmas tree. Nggak tahu, buat gue formasi Christmas tree 4-3-2-1 narrow itu formasi defensif sih. Jadi untuk tim yang sebenarnya belum lolos otomatis, memang pergi ke kandang lawan, pergi ke Leipzig memang nggak mudah. Cuman harusnya attitude-nya tuh lebih kayak let's take this game gitu loh. Ketimbang coba kita lihat kalau kita bertahan mungkin we can make something out of it. Gue nggak tahu ya. I mean Ole punya pemikiran apa gue nggak tahu. Cuman lo aja nggak tahu apalagi gue. Cuma aneh aja menurut gue. Dan to be fair ada beberapa orang yang bilang bahwa gue nggak inget Lindelof main nggak sih kemarin tuh, main kan kayaknya ya. Main. Lindelof is actually not so bad, cuman ya memang karena di partnernya sama your captain itu. No, it's not my captain. I will use what Jose Mourinho say, specialist in failure. I don't even want to say that, but gini, sampai dia bisa membuktikan dia udah bisa menang 1 trofi. Right now, I hate to use this word, but it's made famous by Jose Mourinho, specialist in failure. 3 semifinal musim lalu, gagal semua, dia terlibat. Ini game besar, dia terlibat.
game besar yang menentukan MU lolos apa enggak. Padahal tahu nggak, seri aja udah lolos. Itu pun nggak bisa. Itu Dia mungkin terlibat lagi. itu mungkin Itu masalahnya. Karena mungkin nggak tahu ya. Again, kayaknya agak nggak fair kalau misalnya kita mengasumsikan pelatih tim besar Eropa untuk punya attitude seri aja udah lolos gitu. Tapi yes, masa exactly. sih gitu loh, masa sih sampai segitunya bahwa lo jadi mikir oke, seri aja udah lolos, so let's just keep it safe apa segala macam. Itu naive, man. Honestly, kalau memang itu yang sebenarnya terjadi, it's very naive. Dan gue timpalin loh itu situ. Pelatih tim besar Eropa. Tim besar Eropa, yes, pelatihnya bukan pelatih besar. Not yet. Kalau makanya kayak apa ya? Gue mungkin ya banyak juga fans MU yang nggak setuju sama gue. Tapi gue tim Ole out, Harry Maguire out. Karena Oh, mereka, Ole out juga lo akhirnya. of course, I'm sorry. Tapi nggak gini loh. Pelatih itu dijudge. I mean, every player, every coach is judged by it's a result-based game, success-based game. Karena gue nggak sukanya media Inggris bahkan fans MU terbuai gitu. Kadang-kadang, okay, they got winning streak. For me, that's nothing. They're doing what they're supposed to do. Tapi big gamesnya kayak macam semifinal, apa ya, kayak yang last a few days ago gitu loh. Itu di situ menunjukkan betapa besarnya seorang pemain dan pelatih. You perform at big games. You produce results. Has Ole won anything? Ole udah pernah menang apa? Sebelum di MU juga, gue tanya Ole udah pernah menang apa? Harry Maguire juga udah pernah menang apa? Oh, okay, Harry Maguire, 4th place in the World Cup, and that's a freaking achievement. It's not a trophy, man. You didn't even get a bronze medal for that, you know. So I don't know. I still believe we're a big club, tapi pelatih sama beberapa pemainnya bukan pemain besar. Ya, Gue mungkin terkesan emosional, tapi ya gue mending bicara pahit, tapi menurut gue ini benar daripada manis-manis. Tapi ya gue terlalu berharap juga. Musim lalu gue juga udah berharap, gue ada tiga semifinal nih, insya Allah pasti paling nggak ada lah MU menang 1-0. Gue udah muak gitu loh. Dan ini bentar lagi lawan City. Ini kalau misalnya menang, oke, Ole in. Dude, with all due respect. Kemarin gue sempat ngobrol sama Ersat juga ya. Ersat mungkin lagi berhalangan malam ini. Bertugas di lini depan untuk melawan COVID. Gue kemarin ngomong sama Ersat, lu tim Pogba out atau Ole out? Gue bilang sama dia, manajer yang lebih bagus daripada Ole banyak. Pemain yang lebih bagus daripada Pogba nggak banyak. So Ole out. Dan Ole juga belum pernah menang apapun gitu. Ferguson, jangan please fans MU jangan pernah ada yang bandingin dia sama Ferguson. Ferguson sebelum masuk MU, oke, Ferguson awal-awal striking juga, tapi dia udah menang, dia berdiri. Ole menang apa sebelumnya? 0. He got Cardiff relegated. So kalau ada fans MU yang ngebandingin Ferguson pas di MU juga awal-awal striking, yes, tapi dia dulu pernah menang sesuatu. Dia berdiri. That's why he deserved the backing. Ole got 3 semifinals. 1-0. Dan sebelum di MU juga 1-0. So gua mau nge-backing dia seperti dia backing seperti apa ya? Gua harus nge-backing Ferguson pas di awal-awal. Gak pantas. Karena dia belum menang apapun. Ini Aaron keselnya udah di ubun-ubun kayaknya. Udah capek kayaknya. Capek gue. Dan Harry Maguire juga. Aduh, come on, man. Menang sesuatu dulu, then you deserve my backing. I'm sorry. Buat terdengar emosional, I'm sorry, listeners, but this speaks from the heart. I always, I don't know, this is maybe slightly more
Oke. The Dutch side of me coming out, you know, I Ya. always what I mean. Ya. Sudah. Ini sesi Liga Champion jadi kayak sesi curhat MU. Padahal kita harusnya kita bahas tim yang lolos, malah kita mengasihani tim yang tidak lolos. Oke. Iya, kami Emang kasihan sih. Emang kasihan sih, cuma kita lanjut ya, kita move karena yang nggak lolos ngapain kita bahas terlalu Oke. panjang ya. sebelum Gua gue mau- tambah emosional, yes, please. Kut, apa lagi? Nggak apa-apa, bahas yang lain aja sebelum gue tambah Oke, men lu mau nambah, kira mau nambahin MU lagi. Nggak, kecuali mau gue tambah meltdown lagi, ngerasain MU, ya please bahas yang lain. Enggak. Nanti kalau mau bahas MU di segmen Liga Eropa aja ya, nanti kita buat khusus. Ketemu lagi Jumat malam, ketemu lagi. Kenapa nanti lu lagi? nanti ada segmennya nanti. Oke, sekarang kita lanjut nih. Gua mau nanya Coach Aldi. Coach, kita melihat perkembangan dari Atalanta, Coach. Di sini ada beberapa tim yang menurut gua ini kuda hitam. Seperti Atalanta yang bisa musim lalu sempat berbicara jauh. Atalanta, lalu ada juga tim kuda hitam di sini yang gua lihat adalah Mönchengladbach sama Leipzig gitu. Jadi kita bisa melihat di sini ada 4 tim Jerman yang 4-4-nya maju ke babak berikutnya. Any comment, Coach, terkait Atalanta sama 4 klub Jerman yang berhasil maju? Kalau mungkin Atalanta dulu ya. Iya, boleh Atalanta dulu. Atalanta itu form domestiknya nggak bagus loh. Oke. Iya lagi bagus Form domestiknya mereka kalau nggak salah nomor 9 apa nomor 10 gitu dari di domestik. Oke. Cuman mungkin apa ya? Mungkin kebalikannya MU kali ya. Artinya mereka punya pemain yang lebih semangat kalau kena game besar gitu. Jadi ya pada saat di Champions League lebih perform, dan grupnya juga mereka ngepepet Ajax gitu. Ajax juga kan nggak gampang ya, tapi mungkin apa karena Ajax sudah kehilangan Ziyech terus jadi agak sedikit loyo atau gimana ya kalau di grup Atalanta kan Liverpool ya udah pasti lolos lah, ibaratnya kan udah yang memang yang paling bagus gitu. Tapi untuk bisa nyalip Ajax itu lumayan gitu. Ajax juga sempat kesulitan lawan Midtjylland kayaknya kalau nggak salah ya. Jadi ya good job lah buat Atalanta. Cuman kalau form domestiknya sampai kebawa ke Champions League ya cepat atau lambat mereka akan keluar juga sih menurut gue, karena gini, kalau lo udah lolos dari group stage itu kan habis itu ya begitu lo out gitu, lo nggak bisa turun ke Europa League kan. Jadi ya Betul. habis itu ya berhenti sampai di sini aja perjalanan Eropa lo gitu. Kalau untuk tim Jerman ya Dortmund pasti lolos lah gitu kan, terus Munchen juga kan ya Munchen gitu loh. Mönchengladbach finish dengan poin sama Shakhtar Donetsk. Dan apa ya? Cuman di sini yang menarik adalah Mönchengladbach goal difference-nya 7, Shakhtar Donetsk goal difference-nya -7. Jadi poinnya sama-sama 8. Ya kalau gue bilang sih ini apa ya? Ini bergantung sama hasil mereka per pertandingan sih. Artinya kalau misalnya goal difference-nya lebih bagus Donetsk kan Donetsk-nya lolos gitu loh. Jadi form bukan cuma sekedar form, tapi gimana ya jelasinnya ya? Ya balikin lagi juga ke tim yang ada di situ juga gitu. Inter juga Inter. Wah, Lukaku kacau ya, Lukaku ya. Gue gak ngerti asli gitu loh, karena logikanya kalau lu lihat grup ini kan harusnya Madrid sama Inter yang lolos gitu, terus mungkin yang 3-4-nya ya wajar lah kalau Mönchengladbach sama Donetsk saingan buat ke Europa League gitu kan Internya babak belur. Tapi Lukaku gokil gimana tuh? Mungkin Aron sebagai fans Lukaku dulu ada tanggapan nggak dong ngelihat penyelamatan Lukaku di akhir? Gue gak ngerti lagi, man. Itu like I hate to be in his position sih. Itu nggak enak banget sih. Gue nggak mau terlalu harsh. Mungkin apa ya? Ya, tapi itu kayak itu menit keberapa sih kejadiannya? Gue kayaknya ya kalau nggak salah ya. 8 kan? Ya itu gue juga nggak mau terlalu harsh. Itu mungkin kayak udah terlalu apa ya?
stamina pemain udah mulai turun, jadi konsentrasi menurun. He's not supposed to be there. Tapi Itu- he's there mungkin karena I don't know. Ya mungkin karena dia udah kelelahan, jadi jadi dia melakukan sesuatu yang harusnya dia nggak lakukan. Itu sangat sangat disayangkan. Tapi it can happen to anyone. Jadi gue nggak mau terlalu harsh, itu kasihan banget. Dan ini walaupun apa ya, dia nggak sering begitu gitu loh. So ini ya sangat disayangkan aja. Cuman gue tahu dia pemain kualitas yang kayak gimana. So gue nggak mau terlalu harsh sih. Nah, kayak Harry Maguire yang udah sering membuat kesalahan gitu loh. Lu tuh keselnya amit-amit sama Harry Maguire ya. Come on, Oke. man. Lagi ngomongin apa yang dibawa siapa gitu. Oke, sekarang kita lihat, coba kita bahas kemenangan kemarin. Lo lihat nggak pertandingan terakhirnya Juve Barca, yang Juve butuh 3 gol untuk memuncaki klasemen, dan Juve berhasil menang 0-3 dengan 2 gol dari CR7. What do you think, guys? Ya, well, Messi ada, gue sempat nonton kemarin, sempat baca komen di sosial media kemarin, ada yang bilang Messi kayak udah malas main gitu. Gue nggak tahu ya, gue nggak nonton soalnya. Tapi Ronaldo is something else, man. Emang I don't know, apakah karena drama kemarin yang sama Bartomeu itu bikin Barcelona jadi babak belur juga, karena semua form domestiknya juga nggak terlalu bagus kan? Lo kan lebih perhatiin apa La Liga, gue lupa. Barcelona di La Liga sekarang nomor berapa? Kalau nggak salah nomor 8 apa 11. Iya, Barcelona tuh nggak bagus. Barcelona sekarang ini dia low point yang terparah ya. Dia menang sama kalah sama 4 kali. Jadi menang 4, seri 2, kalah 4. Jadi emang itu ya lagi kacau memang. Tapi tanpa nggak pernah segitunya dulu ya Barca ya. Nggak pernah. Tapi tanpa maksud menghardik sang pelatih ya, Ronald Koeman ya. Ya walau dia legenda ya, memang dia legenda untuk Barcelona dan Belanda ya, tapi ya memang kan kalau kita lihat karir pelatihannya ketika di IPL pun memang kurang mentereng ya. IPL waktu itu sama Everton kan kalau nggak salah, sama Everton sama Southampton kalau nggak salah. Southampton juga kan sempat. Sama kalau pendapat gue sih, with all due respect sama pelatih or whatever's happening, emang sekarang ini di starting line up Barca aja yang gue lihat cuma beberapa pemain doang yang masih pantas di starting line up. Sisanya kayak wow, how did you get here gitu loh, gue mikir gitu. Karena emang buat gue nggak semua kualitas pemain Barca yang sekarang ini nggak sebagus yang of course prime-nya Barca gitu loh, atau bahkan yang Barca masih sempat juara beberapa tahun lalu gitu kan. Last season malah yang sebelum Madrid ini 2 musim lalu berarti hitungannya kan. Jadi agak kacau hitungan gue karena pandemi. Iya gitu. Kayak kualitas pemainnya ada beberapa yang masih sama kan, yang sama tim Barca yang juara waktu itu. Tapi ada yang baru-baru juga like how did you get here gitu loh. Kayak emang kualitasnya nggak sebagus yang kualitas Barca gitu loh harusnya. Gue ngerasa pelatih juga butuh didukung pemain yang bagus, dan Ronald Koeman nggak memiliki itu sih. Yang buat gue yang pantas ya of course si Ter Stegen masih sih, walaupun ya dia kebobolan 3 kemarin, Frankie, Messi, tapi sisanya kayak I don't know man. Some people are past their prime, tapi di saat yang sama juga they're not just good enough anymore gitu loh buat gue sih. Tapi menurut lo, gue nggak tahu ya. I mean kemarin kan Barcelona habis kena turbulensi yang nggak jelas gitu ya. Artinya dengan adanya segala macam drama etc. Kalau misalnya gue nggak tahu, tapi kalau misalnya lo jadi pemain, terus habis itu lo dengar bahwa lo ditaksir Barcelona, terus lo sempat ngikutin lah ibaratnya kemarin itu drama apa segala macam. Dan you know that akhirnya memang presidennya yang keluar kan karena segala macam pemain itu. lebih besar daripada presiden. And then
And then lo kebayang nggak sih kalau misalnya lo mungkin nggak kalau untuk pemain yang dengan posisi yang berbeda ya, tapi kalau lo satu posisi sama Messi gitu sebagai pemain depan atau winger gitu kan, kayak Griezmann waktu dia pertama kali datang gitu, lo malas nggak sih pindah ke Barca gitu? Karena nggak tahu, kalau gue ngerasanya kayak ini internal politiknya kenceng banget, terus player power sama board-nya juga clash gitu kan, jadi apa nanti gitu loh. Maksud gue kalau misalnya memang kayak lo tadi bilang bahwa Koeman mesti didukung sama board-nya untuk cari pemain baru, balik lagi interest-nya masih nggak sih untuk pemain itu mau pindah ke Barca gitu. I don't know, cuman tadi gue berargumen seperti itu karena like even before the match gue lihat atau pas match berlangsung deh, gue ngeliat starting lineup kedua pemain gitu. Ini gue udah ada feeling oke, Juve menang karena Juve ini kayak they have everything gitu loh. Dari starting lineup-nya aja. Ini gue ngebahas specifically on that match. They have experience, youth ada, and pengalaman youth ada. I mean, if you want to win, you have to have a balance between youth and experience. And Juve punya itu. Sedangkan Barca, I don't think they have that. Oke, ada pengalaman, tapi youth-nya kayak bener-bener inexperience gitu loh. Kayak beda kayak misalnya di Juve, Matthias de Ligt pemain muda. Tapi dia itu bukan musim pertamanya dia di situ dan dia udah udah digempur banget gitu, udah dilatih banget gitu dengan latihan kerasnya Juve dan musim lalu kan mereka tetap juara gitu. Jadi udah teruji. Sedangkan Barca banyak pemain yang I don't know, like I said, either past their prime sama kind of unproven youth gitu loh, menurut gue sih. So, tapi kalau yang soal atmosfer pemain di Barca itu, gue cuma bisa berspekulasi. MU tetap parah juga sih. Atmosfer maybe the atmosphere, like the feel in the air, it's apalagi dengan selalu diguncang dengan Glazer out, Ole out dan lain-lain, itu apa nggak mengguncang pemain juga. Tapi kalau if you're a good player gitu loh, you're not affected by anything gitu. Tapi nggak semuanya bisa begitu. Gue tahu misalnya I don't know, it's not for every player to face a crisis like that. Guys, pemain yang bagus, yang mentalnya kuat, mereka tetap fokus. Gue harus main bagus, gue harus latihan bagus, gue harus bisa ngebantu tim gue gitu loh. Orang lain mau ngapain di belakang backstage, gue pemain bola, gue harus kerjaan gue ya main gitu loh. Gue udah digaji. Tapi emang itu nggak semua pemain bisa gitu. Gue tahu banget. Gitu. Oke, kita udah kupas nih ya tentang Liga Champion nih. Kita nggak sabar nih. Kapan sih mulai lagi nih undian dan 16 besarnya kapan sih? Mulai lagi nanti Januari. Undiannya kapan? Januari akhir atau Februari akhir? Nggak peduli. Dia udah nggak peduli orang dia. Iya, ini kan buat pendengar kita, Ron. Kalau lo mah sabodot teuing. Nah, oke nih. Gue mau membuat pertanyaan pamungkas nih buat kalian berdua nih. Sebelum kita tutup hari ini nih, sebelum kita tutup podcast nih ya. Siapa apa dulu? 2 tim yang akan bertemu di final nanti. Wow, it's too early, man. Oke, nggak apa-apa. Siapa tahu nanti akan tercapai mungkin kan dulu. We will see. Saya cuma bisa jawab satu. Itu pun insya Allah. Bayern is still a freaking monster. So I think at least Bayern maju ke final lagi. Ada potensi Bayern bisa melakukan apa yang Madrid lakukan. At least repeat ya. Gue belum tahu mereka bakal bisa repeat atau tidak ya. Iya. Tapi iya, makanya jadi kayak gue belum yakin mereka bisa 3 kali berturut-turut kayak Madrid, tapi repeat mereka bisa banget tahun ini. At least gitu. Berarti menurut lo, Ron,
kemungkinan at least Bayern. And kalau gua harus milih ya si Juve lah. Ronaldo sama Juve pasti ngamuk, men. Itu kayak piala yang mereka pasti gregetan banget gitu loh. Dari zamannya Buffon masih prime-nya, kok nggak menang-menang sih gitu loh. So berarti pendapat pribadi gue, dan gue juga pengen lihat itu Bayern lawan Juve di final. Berarti kalau Aaron punya gambaran ya, ibarat kata cenayang nih ya. Kalau cenayang sih maunya sih, serunya sih Munchen ketemu Juve di final ya. Oke, coba kita tanya ke Coach Aldi. Coach, ini Coach mungkin punya pandangan berbeda atau mungkin sama dengan saudaranya Aaron. Saudara, geli banget. Ya mungkin Bayern masih top contender ya. Oke. Untuk tim yang kalau saya bilang sebenarnya grupnya nggak gampang ya, karena kan ada Atletico di situ, terus mereka juga mesti main ke Moskow kan. Terus rekornya 6 kali pertandingan, 5 kali menang, 1 kali imbang, goal difference 13. Itu lumayan serem sih. Ya itu menurut gue sih mereka masih top contender ya. Terus kalau ngelihat klasemen, ada satu juga yang rekornya sangat bagus, itu Manchester City, 5 kali menang, 1 kali imbang juga. Tapi grupnya nggak memberikan keyakinan gitu, karena mereka satu grup sama Porto, Olympiakos sama Marseille gitu kan. Yep. Ya, itu mungkin bisa dibilang untuk tim di Champions League salah satu grup yang ya gampang, meskipun nggak ada grup gampang, tapi gampang gitu loh. Logikanya mereka kayak harusnya gregetan kayak Juve juga gitu loh. Mereka udah lapar Liga Champions dari kapan? Ya oke. Terus untuk yang tim yang rekornya juga bagus, ini Chelsea juga bagus ya, 4 menang 2 seri. Cuman nggak tahu ya, kalau ngelihat mereka awalnya kan juga nggak terlalu bagus ya, di Liga juga awalnya nggak terlalu bagus, ke belakang baru mulai ketemu konsistensinya kan. Benar. Cuman nggak tahu nih nanti akan kena hiccup lagi apa enggak. Jadi gue sih pengennya sebenarnya kalau kayak tadi Aaron kan dia bilang mungkin Juve ya. Juve juga mungkin gue rasa pantas ya, karena kesian Buffon, men, udah segitu lama kan. Masa nggak menang Champions League juga. Itu satu pemain yang harusnya pantas dapat trofi Champions League gitu. Tapi gue pengen lihat Sevilla tembus final sih sebenarnya. Sevilla? Iya. Kenapa Sevilla tembus final. Why Sevilla gitu? Nggak Mönchengladbach, Lazio, Porto, or maybe karena Leipzig gitu. Gue ngerti maksudnya, karena mungkin itu would be good kalau mereka jadi jagoan final Liga Champions juga sekali-kali, bukan final Liga Eropa doang gitu kan. Iya, karena kecuali kalau misalnya tiba-tiba nggak tahu ya kan, masih banyak tim bagus lain juga. Barca juga belum tahu apakah ternyata bisa sampai tembus final juga gitu kan. Karena kita tahu tahun ini form domestik sama form Eropa tuh bedanya bumi dan langit gitu. Kayak MU belakangan form domestiknya lagi bagus, mesti crash out gitu kan. Arsenal form domestiknya babak belur, di Eropa top of the group gitu. Jadi kayak nggak ada yang bisa bilang oke, yang satu kalau bagus di lokal bagus juga di Eropa, nggak bisa gitu. Ini Dortmund juga masih ada Haaland gitu kan. Lo jangan discount mereka gitu. Tapi kalau it's a team that you can never sleep on gitu. MU udah mempelajari sendiri gimana rasanya ngeremehin Sevilla gitu. Tapi coba kita sedikit ulas gitu ya, Coach Aldi, dengan komposisi squad Sevilla yang ya menurut gue pribadi ya tidak begitu mentereng ya. Gue bisa nonton juga kan, Sevilla harus menelan kekalahan dari Madrid 0-1. Apa mungkin ya, selain takdir Tuhan pastinya ya, apa mungkin bisa Sevilla dengan komposisi saat ini bisa menembus final Liga Champions? Kalau buat gue gini, pemain yang main di Liga Champions sama Liga Europa League itu sebenarnya nggak ada yang jelek, karena they're supposed to be the top competition gitu kan di benua Eropa, yang dimana benua Eropa itu sistem liganya nggak kayak liga kita gitu. Liga masing-masing negara tuh
rapi banget, tertata banget, punya struktur pembinaan usia muda yang bagus, akademinya bagus, kepelatihan seniornya juga bagus gitu kan. Dan kiblatnya kan tetap bahwa semua pemain di atas muka bumi ini kalau mau punya karir, mereka pengennya punya karir tuh di Eropa gitu. Nggak pernah ada yang bilang gue mau berkarir di Boca Juniors gitu kan. Pasti ujung-ujungnya kalaupun mereka berhasil di Amerika Selatan pasti pindahnya ke Eropa juga gitu maunya. So in a sense, the best players on this planet semua mainnya di Eropa. Dan kalau lu masuk ke kompetisi antar negara, kompetisi antar Eropa yang memang yang paling topnya, ya pasti lu bukan pemain jelek gitu. Karena lu mesti menang liga dulu gitu kan. Terus kalaupun lu lewat babak playoff juga lu mesti menang lagi berapa pertandingan, 2 apa 3 pertandingan gitu kan. Dan kalau misalnya lu lihat tim Sevilla gitu, nggak jelek men. Ciro Immobile, Ivan Rakitic, Iya. Luke De Jong, Lucas Iya sih. Ocampos. Iya, sama Gitu. kayak itu waktu itu gue ingat banget beberapa tahun lalu Sevilla, oke, komposisi timnya agak berbeda dengan sekarang, tapi waktu itu pas ini masih zaman Jose Mourinho ya. Waktu itu MU lawan Sevilla, ujung-ujungnya kalau nggak salah MU yang kalah. Ini kayak musim kedua atau ketiga setelah karena musim pertama kan MU juara Europa League, berarti itu musim setelahnya. Waktu itu Jose sempat dicemooh gitu sama media karena dianggap menunjukkan he's showing too much respect to Sevilla gitu loh. Tapi apa yang dia katakan dari A sampai Z tentang Sevilla benar. Ini tim punya struktur, punya culture sepak bolanya yang termasuknya unik, sampai it's recognizable enough, itu cukup bisa dikenal gitu, udah cukup mentereng termasuk unik ya. Cara main Sevilla tuh begini, mau pelatihnya ganti mau gimana tapi ada cara main Sevilla itu waktu itu Jose dianggap showing too much respect. Mungkin yang mainly yang kritik British media yang kadang suka nyinyir dan ignoran ya kadang-kadang, atau nggak tahu apa-apa tapi kritik. Tapi Jose benar gitu loh, ini bagus Sevilla itu. Lo ngeremehin mereka kayak tanggung sendiri akibatnya. MU waktu itu ngeremehin Sevilla, menanggung akibatnya. Dan tim manapun yang ngeremehin Sevilla waktu final lawan siapa? Inter ya? Inter. Yang ya. Look, what if you underestimate Sevilla, you're gonna get it gitu loh. Lo nggak bisa diremehin. Jadi kalau mau menang lawan Sevilla, pertama show them respect first gitu loh. Oke. Main, give your best gitu. Oke, sekarang satu Sevilla, coach. Satu lagi siapa, coach? Ya tadi kan gue udah bilang Bayern ya, tapi Bayern kan pilihan semua orang kayaknya. Kayaknya nggak seru nih, coach, kalau misalnya sama gitu kan. Kalau misalnya si Aaron kan Bayern Juve, mungkin coach Sevilla sama siapa gitu, coach. Tapi ini gue nggak bilang siapa yang pasti akan lolos ya. Ini kalau gue pengen lihatnya aja. Gue pengen lihat itu satu Sevilla. Gitu. Gue pengen lihatnya satu lagi mungkin Leipzig yang tembus final. Leipzig ya. Oke. Karena Leipzig gini loh, kalau Leipzig itu mereka kan tim yang baru banget ya. Mereka tim kalau nggak salah baru kebentuknya 2009. Baru berdiri lah ya. Baru kebentuknya 2009 apa kalau nggak salah ya. Dan mereka tuh tim yang nggak disukain di negara aja sebenarnya kan, karena mereka tim corporate gitu. Sementara kan kalau di Jerman kan mereka punya aturan yang 51% mesti dimiliki fans itu kan. Iya. Jadi cuman gini, Leipzig itu they do things right gitu. Artinya ya mungkin karena Red Bull-nya juga gitu ya. Artinya mereka dapat pemain tuh bukan cuma dari akademinya mereka, tapi dari klub Red Bull yang lain gitu loh, kayak misalnya dari Salzburg lah mungkin, atau ada yang dari grupnya Red Bull yang lain juga. So in a sense timnya mereka tuh sebenarnya tim yang cukup solid gitu, dan mungkin nggak kerasa seperti contender, cuman kalau dilihat pemainnya juga, center back impian semua orang, Dayo Upamecano ada di situ kan. Yep. Terus ada Marcel Sabitzer yang kita tahu kayak apa, mainnya juga bagus. Ada Justin Kluivert, Emil Forsberg gitu kan, Dani Olmo yang masih muda pemainnya dan bagus-bagus gitu. So you never know.
They You never know. bagus struktur mereka bagus, sistem mereka bagus sih. Sudah You never kalau know. nggak mereka nggak gitu. Dan pelatihnya juga pelatih muda bagus gitu. So you never know, Julian Nagelsmann, man. Oke. Ya udah. Kita tunggu nih lah ya. Kita juga udah gak sabar nih buat nunggu Liga Champions selanjutnya. Semoga kita Kalau juga sendiri, makin disuguhkan ya. Kalau gue sih yang paling gue impikan ya. Memang sih kondisinya lagi sedang tidak ideal sih. Tapi kita belum pernah lihat kan El Clasico di final. Madrid Barca. Yes. Yois. That would be interesting to be honest. Di final Itu, ya. Di Bukan final. Quarter, bukan. Kita Tapi belum final. pernah melihat itu. Kita belum pernah melihat disuguhkan. Walaupun ya mungkin ada kekurangannya, mungkin penontonnya tidak ada atau mungkin ada lah ya. Mungkin UEFA akan ngasih setengah atau seperempat. Tapi it will be interesting sih final ke El Clasico. Itu ya walaupun of course itu fans Madrid, tapi itu gue harus akuin menarik sih di final karena stake-nya itu loh beda dari yang lain, bukan game liga, bukan knockout, bukan quarter, ini final benar-benar lo dapat piala atau gak dapat apa-apa. Gila itu gengsinya gila sih, ketika satu menang hancur itu pasti, satu runtuh langit di kota yang kalah itu pasti. Yes, absolutely. Nah, oke. Kalau begitu buat teman-teman semua, terima kasih udah mendengarkan podcast Pinggir Lapangan. Stay tune terus. Bisa juga follow kami di Instagram, juga selalu dengarkan kami Spotify and YouTube. Ada di Anchor juga. Oke. Sampai ketemu guys. Ciao.